Halo guys, kembali dengan gue Jeps. Di channel ini seperti biasa kita akan bahas barang-barang gaming terbaru. Dan hari ini kita kedatangan keyboard dari brand Keychron. Kenalan nih, Keychron K2HE Special Edition. Keyboard ini menjawab keresahan di mana keyboard dengan magnetic switch rata-rata masih kalah feel-nya sama keyboard mechanical yang biasa. Butuh didesain dengan lebih baik dan inilah jawaban dari Keychron. Apakah worth it untuk jadi keyboard kalian yang berikutnya? Langsung kita mulai aja reviewnya. Kalian pasti pernah dengar sama nama brandnya, soalnya pas awal hobi mechanical keyboard custom datang ke Indonesia, mayoritas keyboard di market yang cukup bagus, yang affordable, ya Keychron. Mungkin kalian sempat lupa juga karena sekarang ada banyak brand-brand lain yang muncul dan ngasih opsi keyboard lain yang menarik. Tapi di balik semua brand lain ini, Keychron tetap bikin keyboard yang baru dan bikin inovasi baru. Sampai akhirnya mereka bikin satu keyboard ini yang menurut gue belum ada saingannya untuk sekarang. Keyboard gaming yang estetik, ada fitur rapid trigger, snap click, ada aluminiumnya, ada kayu, dan angle ngetiknya juga bisa diatur. Yuk, langsung kita mulai aja unboxingnya. Dari dusnya kita bisa lihat di sini ada tulisannya pakai switch Nebula Linear Gateron Magnetic Switch, ya. Customizable keyboard for personalized gaming experience and peak performance. Di bagian belakangnya ini ada beberapa fiturnya yang bisa kalian lihat. Magnetic Hall Effect Keyboard, Compact Design, Dual Compatibility bisa ke Mac dan Windows. Nah, konfigurasinya lewat web, nggak perlu install apa-apa. 1000 Hz polling rate, bisa pair ke 3 device sekaligus. Screw-in stabilizer, dan ada 22 light effect. Yuk langsung kita buka dusnya seperti apa. Oke, ya. Lihat. Ini packagingnya aman banget. Yang pertama kita lihat di sini ada quick start guide ya. Ini kalian bisa pause videonya buat lihat ada apa aja. Nah, di sini ada indikatornya. Dia itu udah dapat extra keycap ya. Bisa ditaruh untuk layout Windows atau layout Mac. Ini tergantung kalian maunya seperti apa. Oke, di baliknya ini ada beberapa layer, cara ngatur backlight, cara sambungin kabel ya, ini semuanya udah cukup jelas di sini. Dan ini ada Keychron Launcher app-nya. Nah, kalau kalian mau akses linknya, ini udah ditaruh di caption. Jadi kalau misalnya kalian beli keyboard Keychron yang ini, bisa nonton video ini untuk cari tahu web konfigurasinya itu lewat mana. Berikutnya ini manual book, kita bisa lihat ya. Isinya lebih lengkap lagi untuk guide tentang keyboard ini bagaimana. Ada kotak aksesorisnya, kita lihat ya isinya ada apa aja. Yang pertama ini ada keycaps ekstra. Ini keycap ekstranya yang Mac karena kebetulan bawaannya itu Mac tapi udah gue ganti jadi yang Windows. Berikutnya ada kabel Type-C dengan ujung 90 derajat karena keyboard ini portnya ada di samping kiri. Berikutnya adalah keycaps dan switch puller karena keyboard ini selain keycaps bisa diganti, switchnya juga udah hot swappable. Berikutnya ini dapat obeng dan hex key untuk bongkar keyboardnya kalau kalian mau. Dan yang terakhir di sini ada dongle USB-nya dan ada adapter Type-C to USB supaya si kabelnya itu kalau kalian nggak mau pakai mode wired itu bisa jadi extender dari dongle-nya. Oke, sekarang kita lihat keyboardnya seperti apa. Oke, ini tampilan dari dekatnya seperti ini. Oke, keyboard ini layoutnya 75% yang compact ya, nggak exploded. Karena biasanya kan kalau keyboard 75% tuh semuanya udah exploded, jadi makan tempat juga gitu. Yang ini nggak, ini compact banget. Ini cakep banget, dan kalau misalnya kalian nggak suka sama aksen warna coklat ini di escape sama enternya, itu kalian juga dapat opsi yang full hitam kalau kalian mau ganti. Nah, untuk keycapsnya di keyboard ini nggak shine through ya kalau yang special edition. Tapi kalau kalian pilihnya yang versi biasa itu dia shine through keycapnya. Untuk yang keyboard ini, yang special edition dia juga profilnya beda. Ini bukan cherry profile, ini OSA profile. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di bagian belakangnya ini ada dua adjustable fit ya, dua level. Ini shell-nya aluminium yang bagian atas dan bagian bawahnya. Untuk bagian sampingnya ini kayu, real kayu ya, bukan plastik dicat kayu, enggak, ini real kayu. Dan ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan gue tunjukin kalau misalnya dinyalain, ya tinggal dinyalain lewat sini. Dan keyboard ini itu ada RGB-nya. Cuman karena dia ini belum connect, dia RGB-nya nggak nyala. Cuman nanti bisa gue kasih tunjuk kalau nyala RGB-nya seperti apa. Yang pertama kita bahas adalah fitur overall-nya dulu ya. Sekali lagi ini keyboard ukuran 75% yang ada arrow key
dan ada F-Row ya. Ini salah satu layout paling populer untuk gamer karena key yang penting itu masih ada. Kayak F-Row ini enak banget, penting banget buat Dota. Arrow key juga penting banget gitu ya. Tapi ukuran ini lebih kecil dibanding keyboard TKL, jadi gerak mouse itu lebih leluasa. Baterainya cukup gede di 4000 mAh, tahan 110 jam dengan kondisi backlit off. Keyboard ini punya 22 mode RGB yang kalian bisa pilih. Atau mau dimatiin juga bisa, tergantung preferensi kalian seperti apa. Di bagian belakangnya ada dua kaki yang bisa diatur dengan dua opsi level tambahan. Jadi level 1, level 2, level 3 gitu ya, yang bisa dibikin jadi lebih angled keyboardnya supaya typing angle kalian tuh lebih enak tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Bawaannya udah dapat keycaps double shot PBT yang OSA profile. Ini double shot PBT ya, bagus banget. Dan kalau kalian lihat ini printnya jelas banget, beda sama print-print keycaps biasanya yang kurang bagus kualitasnya ya. Kalian bisa ganti keycaps keyboard ini dengan keycaps keyboard lain atau keycaps set lain yang MX style. Ini kalian lihat aja seperti biasa ya. Atau kalian juga bisa ganti ke layout Mac sesuai dengan keycaps yang udah dapet dari bawaan dusnya. Ini switch bawaannya linear dengan 40 gram start force, 60 gram end force dengan actuation range di 0,2 mm sampai 3,8 mm. Tahan 150 juta klik, udah factory loop. Terus kalian juga bisa adjust dengan tingkat presisi 0,1 mm. Switch di keyboard ini pakai sistem yang namanya dual rail magnetic switch. Kelebihannya, ini rasanya lebih smooth, udah bisa nyamain rasa kayak switch custom keyboard yang biasa, yang non-magnetic. Tapi kekurangannya ini nggak kompatibel dengan switch magnetic keyboard yang biasa kalian temuin. Jadi ini cuma kompatibel sama Gateron double rail magnetic switch lainnya yang bisa kalian temuin di websitenya Keychron. Buat kalian yang belum familiar sama magnetic switch, nah ini gue akan bahas dengan singkat. Di keyboard ini kalian bisa atur mau seberapa dalam kalian tekan switchnya untuk kasih input ke komputer. Sedangkan kalau di keyboard biasanya ini udah ditentuin sama switch yang kalian pilih. Ada yang misalnya 1,4, 2, 2,5 gitu ya. Ini tergantung sama switchnya. Jadi kalau kalian mau ganti seberapa dalam dia kasih input, kalian mesti ganti switchnya satu-satu. Apalagi kalau semuanya itu takes time. Jadi ini lebih enak untuk kalian pakai karena ini bisa di custom. Langsung per switch atau semuanya sekaligus. Dengan adanya magnetic switch, keyboard ini juga punya yang namanya dynamic rapid trigger. Fungsinya level actuation yang tadi gue jelasin akan berubah secara dinamis mengikuti gerak jari kita di key-nya walaupun berada di bawah actuation point. Jadi kalian bisa mulai gerak lebih cepat di game dan juga stop gerakannya lebih cepat di dalam game. Cara kerjanya, kalau key press-nya keangkat dikit, secara otomatis dia anggap kita udah lepas key-nya secara sepenuhnya. Sedangkan kalau kita tekan dikit, mau lagi di bawah atau lagi posisi di atas nih switch-nya, dia akan anggap kita udah tekan key-nya sepenuhnya gitu ya. Jadi gerak dikit udah dianggap gerak sepenuhnya. Jadi kalau kita mau mencet berkali-kali yang cepat, nggak perlu kita tekan lepas lagi yang sepenuhnya. Tinggal kita gerakin dikit aja untuk dapetin efek yang sama. Itu dynamic rapid trigger. Mungkin kalian masih bingung, langsung aja tulis di kolom pertanyaan, di kolom komentar. Nanti akan gue bantu jawab ya. Karena ini lumayan, gimana ya, lumayan susah gitu ya untuk gue ngerti juga di awal. Cuman gue nggak bisa bahas sepenuhnya, mungkin nanti akan gue bikinin di video terpisah. Ini pokoknya berfungsi banget kalau kalian lagi mau ambil item yang cepet di game. Kayak di PUBG gitu, yang rada delay gitu. Kalian pengen cepet gitu tab-nya. Nah itu kepake banget keyboard rapid trigger. Itu dynamic rapid trigger di keyboard ini. Di keyboard ini kalian juga bisa assign beberapa keystroke sekaligus tergantung seberapa dalam kita tekan key press-nya. Misalnya, kalau kalian lari di game, itu kan pencet W dan Shift. Dibandingkan pencet W dan Shift, kalian bisa ngeset supaya pas W-nya itu ditekan setengah dalam, dia otomatis udah nge-input Shift plus W. Jadi kalau ditekan W-nya dikit, dia W doang. Pas ditekan dalam, dia jadi Shift plus W gitu ya. Jadi secara otomatis kalian bisa langsung lari di dalam gamenya. Nah ini kalian bisa custom terserah dengan kebutuhan kalian. Selain itu ada mode analog. Ini fungsinya untuk kasih input yang lebih presisi untuk gas dan rem di game balapan. Di software-nya kalian juga bisa lihat simulasi kalau pakai joystick itu jadi kayak gimana. Dan yang terakhir adalah fitur snap click dan last keystroke prioritization atau LKP. Nah, kalau kalian di game tembak-tembakan, pasti tahu yang namanya strafing atau movement dari kiri ke kanan, kiri kanan gitu ya. Biasanya tekan A ke kiri dan D untuk ke kanan. Kalau kedua key ini dipencet bersamaan, ngapain? Orangnya akan diem gitu ya. Sedangkan di game itu kita mau gerak yang lebih lincah, kita nggak mau ada gerakan diem itu. Fitur ini bisa dengan otomatis matiin salah satu A atau D, tergantung yang kita pencet itu apa. Kalau LKP, dia akan prioritasin key terbaru yang diinput, apakah A atau D. Sedangkan kalau snap click, dia akan prioritasin key yang lagi ditekan lebih dalam, apakah A atau D.
Jadi intinya kalian akan susah untuk mencet keduanya bersamaan supaya geraknya juga lebih agile gitu ya, lebih cepat. Ini efektif banget sampai kalian tuh nggak boleh pakai fitur ini di beberapa game kayak CS2. Tapi di game lain kayak Valorant itu masih aman. Untuk atur semua fitur tadi yang gue bahas, itu kalian tinggal buka Keychron Launcher di website. Nggak ada alasan nggak ngerti cara installnya gimana, karena kalian tinggal klik link di caption di bawah gitu ya. Munculin ke websitenya gitu ya. Nggak perlu install apa-apa, langsung kebaca keyboard ini yang bisa kalian setting sepenuhnya. Koneksi keyboard ini bisa pakai mode wired, Bluetooth 5.2, dan 2,4 GHz dongle. Polling rate-nya di 1000 Hz, jadi anti-delay dipakai main game. Keyboard ini juga bisa pakai ketiganya di Mac dan Windows. Sekarang kita ngomong soal feel dan suara dari keyboard ini. Karena keyboard ini nilai jualnya, selain dia punya fitur gaming yang lengkap, desain estetik, dan suaranya juga enak. Stabilizer bawaannya adalah salah satu stabilizer terbaik dari Keychron menurut gue, yang udah screw in dan kayaknya sih udah dituning dengan sangat baik. Karena di unit yang gue dapat ini nggak ada rattle, nggak ada ticking, perfect banget. Dalamnya udah ada EVA foam, bottom case PT film, EPDM foam, dan silikon acoustic pad, jadi nggak ada gema sama sekali di keyboardnya. Pokoknya kerasa banget kayak keyboard yang premium yang kayak udah full mode, kalian jasa full mode gitu ya. Suaranya kurang lebih seperti ini. Keyboard ini tray mount ya, bukan gasket mount, jadi nggak se-flex gasket mount atau bahkan nggak ada flexnya sama sekali gitu ya. Tapi ini enak, rasanya premium, dan suara tray mount yang biasa kalian temuin di keyboard murah itu nggak didapetin di keyboard ini. Rasanya kayak premium banget. Tapi buat kalian yang merasa tray mount itu jelek, kalian coba dengar dulu sound testnya seperti apa. Oke, sekarang kita ngomongin soal kesimpulannya. Apakah ini keyboard yang worth it atau enggak? Secara desain, ini keyboard yang cakep banget. Aksen kayunya tuh bener-bener spesial, beda dari keyboard yang lain. Keycapsnya juga nice, ini OSA profile, beda dari biasanya. Yang dapat look yang berbeda, tapi tetap elegan. Gak alay sama sekali, gua gak ada keberatan sama desain keycaps dan bodinya. Untuk feel dan build quality-nya, ini juga bagus. Beratnya pas, bagian bawahnya itu memang plastik, tapi itu yang bikin keyboard ini nggak terlalu berat. Dan ada opsi adjustable fit. Bagian sampingnya aluminium, jadi lebih solid dan premium dibanding keyboard plastik biasanya. Secara suara, ini nice, toknya pas, key press juga smooth banget, stabilizersnya perfect, gue nggak ada komplain sama sekali. Performa gamingnya gue juga nggak ngerasa ada delay, fitur-fiturnya kepake semua, software juga nggak ribet mesti diinstal, tinggal buka website. Jadi kalau kalian lagi bawa keyboard ini ke warnet, itu gampang banget untuk di custom. Ya, nggak ribet kalau mesti install aplikasi, mesti minta abangnya installin gitu ya. Tinggal buka website dan atur di situ. Overall ini keyboard yang menurut gue hampir perfect, tapi yang namanya custom keyboard itu ada yang namanya preferensi. Dan gue prefer keyboard yang top mount atau gasket mount, sedangkan ini tray mount. Jadi gue nggak bisa bilang ini keyboard yang perfect untuk gue. Tapi selain dari itu, gue suka banget sama keyboard yang ini. Ya, ini menurut gue worth it banget di harga 2 jutaan. Memang rada mahal dibandingin keyboard yang biasa, tapi karena fitur yang ada di keyboard ini bukan untuk semua orang. Dan ini juga desainnya terlalu premium untuk diadu sama keyboard 1 juta. Jadi keyboard ini untuk siapa? Kalau kalian punya budget 2 jutaan, suka main game, mau keyboard yang elegan, dan nggak mau ribet modding, nggak mau ribet nyari switch, nyari keycaps, ini one of the best. Itu dia review Keychron K2HS Special Edition. Link belinya udah gue taruh di bawah. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Boleh tolong dibantu like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe karena gue mau bikin video tier list yang mungkin kalian akan suka. Ada gamepad, mouse, keyboard, pokoknya komplit. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen kalau kalian ada pertanyaan, nanti akan gue bantu jawab. Bye-bye.